meskipun kita nggak tahu kalau di bawah, kita nyari-nyari, tahu-tahu dikasih tahu, dibilangin kalau di balik suka kalau mau diambil dulu. Baik, smart listeners dan sahabat Sonora, kali ini saya berada di Kampung Wisata Rejowinangun. Kali ini bersama dengan Bapak Untung Suparjo, benar ya Pak ya? Ya, betul. Bapak Untung Suparjo ini sebagai Ketua Kampung Wisata Rejowinangun ini. Baik Pak, saya mau memberikan beberapa pertanyaan buat Bapak terkait dengan wisata di Rejowinangun ini Pak. Tempat ini sudah berapa lama ya Pak menjadi destinasi untuk wisatawan? Ya. Jadi kalau Kampung Wisata Rejowinangun resmi berdiri itu pada tahun 2012. 2012 ya. Ya. Adakah sejarah dari tempat wisata ini Pak sebelum dibangun, tujuannya gitu Pak? Tujuannya, ya. Jadi awal mulanya kita melihat ada beberapa potensi kegiatan baik UMKM, pertanian dari masyarakat. Nah itu tujuan utama kita adalah untuk meningkatkan produktivitas masyarakat di dalam ekonomi kreatif. Sehingga saat itu timbullah pemikiran Bu Lurah waktu itu, Bu Retnaning Tias, dan kami selaku tokoh masyarakat untuk membuat sebuah kampung wisata untuk mewadahi semua kegiatan masyarakat yang berhubungan dengan ekonomi kreatif tersebut. Sehingga terbentuklah Kampung Wisata Rejowinangun. Apa sih Pak yang menjadi daya tarik tempat wisata ini? Daya tariknya keanekaragaman. Keanekaragaman ya Pak. Jadi di sini komplit, ada budaya, ada kerajinan, ada herbal, ada kuliner, dan yang terakhir agro edukasi. Wilayah ini termasuk agro edukasi. Ya, dijadikan satu dalam kampung wisata ini ya Pak. Iya. Tapi kita kelompok-kelompokkan menjadi klaster-klaster tersebut. Ya, baik. Bagaimana sih Pak tempat wisata ini diperkenalkan di khalayak luas agar lebih dikenal gitu Pak? Ya, untuk saat ini berbagai macam kita tempuh. Ada yang offline ya. Ada yang online juga. Dan berbagai media sosial seperti IG, kemudian web, FB dan lain sebagainya sudah kita lakukan untuk memperkenalkan produk-produk kita kepada khalayak. Baik. Lalu bagaimana cara meningkatkan kualitas tempat wisata ini Pak agar tetap dikunjungi gitu? Ya tentu saja kalau kita menginginkan tempat ini menjadi tujuan utama, kita harus selalu berinovasi dan selalu mengembangkan produk-produk kita. Bagaimana Pak turut serta warga sekitar dalam melestarikan tempat wisata ini? Alhamdulillah masyarakat mendukung dan apalagi di Rejowinangun ini bukan hanya 1 dan 2 RW saja. Keterlibatan masyarakat dari RW 1 sampai RW yang terakhir yaitu RW 13. Semua ikut serta ya Pak ya. Destinasi kita juga tersebar di seluruh wilayah tersebut Mbak. Karena klaster budaya itu RW 1 sampai dengan RW 5. Kemudian klaster kerajinan RW 6 dan 7. Klaster agro, klaster herbal itu 8 dan 9. Kuliner itu RW 10. 11 sampai 13 itu agro edukasi. Baik Pak. Bagaimana sejauh ini bagaimana tanggapan para wisatawan lokal maupun mancanegara tentang tempat wisata ini Pak? Selama ini yang berkunjung ke Rejowinangun mereka kalau dibilang puas belum ya, senang sekali karena di Rejowinangun ini selain berrekreasi juga bisa mendapatkan ilmu yang bisa dikembangkan di daerahnya. Ilmu baru. Adakah jadwal tempat wisata ini bisa dikunjungi gitu Pak? Maksudnya jam kunjungnya Pak? Jam kunjungnya
Jam kunjungnya di sini 24 jam. 24 jam ya Pak. Di medsos. Karena kita kan nggak cuman paketan 2 jam, 3 jam, full day. Kemudian ada juga yang ada paketan 2 hari 1 malam. 2 hari 1 malam. Saja kalau 2 hari 1 malam, ya siang, ya malam kita berikan layanan. Oh iya. Untuk masuknya gratis Pak? Atau? Kalau untuk masuk gratis. Gratisnya. Tapi kalau untuk mengambil paketannya ada tarifnya. Untuk paketannya itu tarifnya berapa Pak? Bervariasi. Ada yang 100, paling kecil 100 berapa tadi? 170. Oh iya. Kemudian ada yang itu untuk paketan 2 hari 1 malam. Yeah. Itu sebetulnya upacara adat wiwitan itu 750.000. Oke Pak. Selanjutnya apa saja dampak yang dihasilkan dengan adanya tempat wisata ini secara sosial maupun ekonomi Pak? Tentu saja dengan tujuan awal kita Mbak, untuk pemberdayaan masyarakat dan peningkatan taraf hidup masyarakat. Dan apalagi yang sekarang digemakan oleh Kementerian Pariwisata adalah ekonomi kreatif. Tentu saja dengan adanya wisatawan yang berkunjung membawa manfaat tentang perekonomian masyarakat. Baik Kak. Pesan Bapak untuk masyarakat yang ingin berkunjung Pak di Kampung Wisata Rejowinangun ini Pak. Oh iya. Jadi untuk masyarakat luas seluruh Indonesia bahkan mancanegara, silakan berkunjung di Rejowinangun, karena di Rejowinangun komplit sekali apa yang Anda mau kita ada. Palu gada Pak. Kemudian di sini di samping berrekreasi tapi juga bisa menambah ilmu dan pengertian mengenai berbagai macam hal tentang budaya. Kita ada edukasi, kemudian kerajinan ada edukasi, herbal juga ada edukasinya, kuliner juga ada, kemudian agro juga pakai edukasi. Paket lengkap ya Pak ya? Paket lengkap, bahkan bisa include Gembira Luko. Karena Gembira Luko juga masuk wilayah teritorial kami. Oh iya. Baik, terima kasih Pak untuk waktunya Bapak. Semoga Rejowinangun ini makin sukses ke depannya ya Pak. Amin.